Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Salam jumpa lagi dengan doa, persekutuan doa Sabtu pagi. Kiranya kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa menolong kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberikan nafas kehidupan yang sungguh luar biasa di tengah-tengah kesulitan kita saat ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih pagi ini Engkau memberikan kami hari yang baru, hikmat yang baru, berkat yang baru. Dan terima kasih Tuhan, bersyukur senantiasa kepadamu karena kuasa-Mu, Roh-Mu yang kudus menolong kami, menggerakkan kami untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Buka hati pikiran kami Tuhan, lapangkan hati kami, sucikan hati kami, kuduskan hati kami sehingga kami boleh mendengar, melakukan, dan mendapatkan rema dari setiap firman yang Tuhan ajarkan kami dengar pada pagi ini. Begitu juga dengan kami Tuhan yang lemah ini, yang tidak mampu. Pakai kami hamba-Mu ini, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu sehingga hanya nama-Mu saja dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan, dan kuasa-Mu yang menguasai, Roh-Mu yang kudus menguasai hati kami untuk boleh memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini saya akan membawakan judul renungan kami adalah Tenang dalam Pelukan Tuhan Yesus. Tenang dalam pelukan Tuhan Yesus. Jika kita memperhatikan situasi seperti saat ini di tengah-tengah pandemi COVID dengan berbagai perubahan dan kondisi yang terjadi, hampir semua orang mengalami ketakutan di seluruh dunia, di seluruh negeri, di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Orang-orang mengalami ketakutan, takut terhadap dampak yang ada, takut terhadap setiap situasi yang ada, takut terhadap krisis ekonomi global yang mungkin terjadi, sehingga kita berpikir, kita merasa tidak mampu lagi untuk membiayai anak sekolah, tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Takut mengalami kegagalan, takut berjalan, takut keluar, takut menghadapi hari esok, dan sebagainya, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan biarkan ketakutan, keraguan, dan kebimbangan itu ada dalam hati kita. Kita pelihara bahkan. Sekalipun nampak keadaan kita sedang sangat buruk, sekalipun keadaan kita sekarang nampak sulit, sangat tidak baik, bahkan tidak ada harapan, yakinlah dan beralihlah untuk melangkah kepada Tuhan. Jangan takut, sebab Allah selalu menyertai dan siap setiap saat menolong kita dan memimpin kita ke jalan yang benar. Alkitab menyatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 1 Timotius 1 ayat 7. Artinya, rasa takut bukanlah berasal dari Tuhan. Karena itu, sebagai orang percaya, tidak seharusnya kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam kekhawatiran, kita hidup dalam kegalauan, kita hidup dalam tidak tenang. Tetapi sungguh, di segala keadaan, bahkan dalam situasi terburuk pun, yakinlah, percayalah bahwa Tuhan memeluk kita, Tuhan menggendong kita, Tuhan menyertai kita, dan sungguh pernyataannya itu nyata dan sempurna. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita tidak tenang? Beberapa hal yang saya catat di sini adalah karena satu, kita tidak tenang karena kita khawatir. Itu bisa kita lihat dalam Matius 6 ayat 25-34 tentang hal kekhawatiran. Kita seringkali khawatir dengan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, besok anak-anak bagaimana, masa depan anak-anakku bagaimana, kemudian pekerjaanku bagaimana. Semuanya Tuhan telah tulis di situ bahwa kita memang manusia yang tidak lepas dari khawatir. Tapi janganlah hal ini menjadi kita menjadi putus
putus asa, kita menjadi tidak berpengharapan. Dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah kamu khawatir mengenai apapun juga. Dalam segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Filipi 4 ayat 6 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Saya ulangi, janganlah khawatir mengenai apapun. Luar biasa, ya. Dalam segala hal berdoalah. Puji Tuhan, ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah selalu kepada Allah. Dengan apa? Dengan ucapan terima kasih, dengan ucapan syukur kepada Allah. Yang kedua, mengapa kita tidak tenang? Karena kita mendua hati. Yakobus 1 ayat 8 dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kemudian dalam Yakobus 4 ayat 8 juga dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kita bicara soal hati, hati yang penuh dengan perasaan. Apa sih maksud mendua hati dalam ayat di atas? Dalam bahasa Inggris dikatakan double minded. Ya, mendua hati dalam bahasa Inggris dikatakan double minded atau wavering, bimbang, uncertain, tidak pasti, doubting, ragu-ragu, divided in interest, terpecah dalam keinginan. Menghadapi situasi mendua hati seperti kita atau orang lain akan membawa kita kepada ketidakpastian, mengingat semua karakteristik di atas. Ada keraguan, ada kebimbangan, ada terpecah, ya. Mendua hati membuat kita gelisah terhadap pasangan hidup. Mendua hati akan dikaitkan pada pihak ketiga. Terhadap pekerjaan, mendua hati akan menyebabkan orang tidak loyal. Dalam kehidupan yang selalu dihadapkan pada pilihan, otomatis tipe mendua hati adalah sangat mengkhawatirkan. Karena orang seperti ini tidak bisa mengambil keputusan dan tidak bisa terlepas dari kebohongan-kebohongan karena ada motivasi lain di dalam hatinya. Ada motivasi ganda di dalam hatinya, dan pasti tidak murni dan tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, mengapa kita tidak tenang? Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan, yang pertama tadi karena kita banyak khawatir, karena kita mendua hati. Yang kedua, yang ketiga, kita tidak yakin pertolongan Tuhan. Kita mencari jalan sendiri, kita pengen cepat-cepat, pengen buru-buru, kita tidak sabar, kita mencari pembenaran sendiri. Ego kita mengatakan saya bisa, tapi ternyata bahwa di luar kita ada kuasa yang siap menolong kita, yang siap menyertai kita, yang siap memberkati kita kapanpun ketika kita minta pertolongan Tuhan. Iya, ada sebuah nyanyian, pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya, dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8, Bapak Ibu bisa dibaca di rumah, dikatakan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan. Ya, pertolongan kita, bahkan pemazmur bilang pertolonganku dari Tuhan, dialah penjagaku, dialah kekuatanku, dialah yang menjaga aku keluar masuk sekarang sampai selama-lamanya. Ingat Bapak Ibu, saat ini sampai selama-lamanya Tuhan menjaga kita. Ya, itu sungguh luar biasa bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah
tidak ada kecuali kita meninggalkannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, lantas bagaimana kita menjadi tenang dalam Tuhan Yesus? Bagaimana kita menjadi tenang menghadapi situasi seperti ini? Bagaimana kita tenang menghadapi persoalan-persoalan kita? Bagaimana kita tenang keluar rumah? Bagaimana kita tenang beribadah? Bagaimana kita tenang menjaga pikiran kita supaya fokus pada Tuhan? Agar kita tidak takut, senantiasa dekat dengan Tuhan. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia keselamatanku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, hanya dekat Allah saja kita tenang. Hanya dekat Allah saja kita beroleh keselamatan. Hanya dekat Allah saja hati yang gelisah dihiburkan. Hanya dekat Allah saja kita dapat damai sejahtera. Dan hanya dekat Allah saja kita bisa berpikir tenang, rileks, karena ada damai sejahtera di situ melingkupi hati kita. Tidak ada pikiran menyalahkan, tidak ada pikiran paling benar sendiri, tidak ada pikiran untuk senantiasa mencari kesenangan sendiri. Tetapi terlebih kesukaannya adalah mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, menolong orang yang berkesusahan, membantu mereka yang berkekurangan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, bagaimana kita menjadi tenang? Yang pertama, tetap arahkan pandangan kita kepada Yesus, fokus pada Yesus. Fokus hanya kepada Yesus, bukan pada masalah. Fokus pada Yesus, bukan pada masalah. Masalah hanyalah sebuah bayangan yang tampaknya besar, seperti Raja Daud, seperti Daud melihat Goliat, tampaknya besar, tetapi dalam nama Yesus, dalam nama Allah Yahweh, apapun masalahku bisa aku kalahkan karena Yesus besertaku. Jika kita memandang pada Yesus, maka masalah itu tidak dapat mempengaruhi kita. Allah berkuasa untuk melaksanakan yang telah Dia janjikan. Dia selalu hadir menyertai kita. Dia akan bertindak dalam setiap situasi kehidupan kita, dan Dia menuntun kita, melindungi kita, dan akhirnya memberkati kita. Pertolongannya tidak pernah usang, pasti tepat pada waktunya. Ia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Janjinya ya dan amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, percayalah, hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan solusi. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membebaskan rasa tidak tenang, rasa takut, kekhawatiran kita. Kepadanya lah kita percaya, dan kepadanya kita berserah menggantungkan hidup. Berserah bukan menyerah. Pasrah bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tapi kita sungguh mencari wajahnya, mencari pertolongannya. Yang pertama tadi kita bagaimana tenang adalah tetap mengarahkan pada Yesus. Yang kedua, kita bisa tenang, kita harus percaya kepada firman Tuhan. Dalam Roma 9 ayat 6 dikatakan, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Amin saudara. Firman Allah tidak pernah gagal dan tidak mungkin gagal. Jangan pernah terpengaruh oleh masalah yang sedang terjadi. Jangan kita fokus pada masalah, tetapi pada Tuhan ada kepastian. Pada Tuhan ada jalan keluar, dan pada Tuhan yang kita percaya ada jawaban. Tunggu waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, bukan waktu kita. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus dengan yakin teguh berdiri, jangan goyah dan jangan takut. Hiduplah senantiasa percaya kepada firman Tuhan, hidup kudus tak tercela. Jadikan dalam menghadapi persoalan hidup ini, ingatlah janji firman-Nya, ya dan amin. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ibrani 13 ayat 5b. Jadi Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita apapun keadaan kita. Kemudian yang ketiga,
harus hidup di dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang menjadi kesulitan kita. Kita berdalih dengan, kan Tuhan tahu, kan Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan mengerti kita, sehingga kita lupa berdoa, sehingga kita lupa mengatakannya kepada Tuhan, sehingga kita bahwa Tuhan Maha tahu tentu buat apa kita sering-sering ngomong ke Tuhan. Itulah yang menjadi nafas hidup kita. Kita harus hidup di dalam doa. Setelah Yesus melayani orang banyak, memberikan kesembuhan dalam pelayanannya, setelah mengadakan mujizat, dia menyuruh semua orang untuk pergi, termasuk juga muridnya. Jadi Tuhan Yesus menyuruh orang-orang pergi supaya apa? Yesus bisa pergi sendiri, menyendiri ke bukit, ke gunung untuk berdoa. Dia pun berdoa. Dia anak Allah yang turun ke dunia sebagai manusia. Dia pun berdoa kepada Bapanya. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihan, kita juga diberi kebebasan untuk berdoa, menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan, dan senantiasa memuji menyembah Tuhan. Bahwa doa adalah sangat penting, unsur yang penting dalam pelayanan dan hidup kita adalah berdoa. Kita harus hidup di dalam doa, karena doa menghalau segala macam persoalan kita, menghalau ketakutan, menghalau kekhawatiran, dan menenangkan hati kita. Doa orang benar, bila didoakan dengan yakin, sangat besar kuasanya. Doa orang benar, bila didoakan dengan yakin, sangat besar kuasanya. Ya, amin saudara. Janganlah takut mulai saat ini. Jadilah tenang, karena Tuhan Yesus ada bersama kita. Hiduplah di dalam Kristus. Janganlah hidup kita dikuasai oleh permasalahan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, tetapi mari kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang diberi kuasa Roh Kudus yang sudah menolong kita, tetap setia dan meyakini bahwa pernyataan Tuhan itu iya dan amin. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dalam Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala hal. Akuilah Dia dalam segala hal lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biarlah renungan pada pagi ini sungguh menguatkan kita, bagaimana kita tenang, bagaimana kita hidup. Maka yang pertama adalah senantiasa arahkan pandangan kita pada Yesus. Yang kedua, percaya pada firman Tuhan. Yang ketiga, tetaplah berdoa. Tentu dalam bulan-bulan ini kita menyatakan karya Tuhan dengan bersyukur, dengan berterima kasih, dengan senantiasa bersuka cita, berbahagia. Semua adalah kata-kata kerja yang mendorong kita untuk memilih yang terbaik di hadapan Tuhan, sehingga perintah itu sungguh-sungguh melekat dalam hati kita untuk menjadi rema dalam kita untuk bisa kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadilah tenang, tetap sukacita, tetap tersenyum, jangan lupa bahagia. Itulah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, tentu dengan setia, percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita, sumber berkat, sumber pertolongan, dan penjaga kita yang membawa kita kepada hidup kekal di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas pertolongan-Mu, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh menguatkan kami. Ajar kami untuk tenang, ajar kami untuk setia, ajar kami untuk menantikan pertolongan Tuhan dengan sabar. Hancurkan setiap kekhawatiran kami Tuhan, sehingga kami senantiasa bersandar penuh di dalam Tuhan Yesus. Apapun masalah kami percaya bahwa Tuhan menolong, Tuhan menyertai, dan Tuhan memimpin kami ke jalan-jalan-Mu yang Engkau berkati.
Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Roh Kudus yang memimpin kami. Kiranya damai sejahtera dan pertolongan Tuhan, kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.